Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tera Rahmayanti dari angkatan 2019 dari kelas G dengan NIM 2019 1023 0311 339. Di sini saya akan menjelaskan tentang paraphilia disorder. Yang pertama, apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama adalah definisi paraphilia disorder. Yang kedua adalah jenis dari paraphilia disorder ini. Yang ketiga adalah faktor penyebab terjadinya paraphilia disorder ini. Yang keempat adalah kriteria dari gangguan tersebut. Yang pertama, definisi dari paraphilia disorder. Istilah paraphilia berasal dari bahasa Yunani yang artinya pada sisi lain dan philos yang artinya mencintai. Paraphilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak pada umumnya atau mengalami penyimpangan seksual yang merujuk pada perilaku yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan hukum, agama, dan kebiasaan, termasuk fitrah dan akal sehat. DSM-5 membedakan antara paraphilia atau ketertarikan pada objek seksual yang tidak lazim dan gangguan paraphilia. Paraphilia menjadi gangguan jika sudah mengganggu orang yang bersangkutan dalam keberfungsiannya sehari-hari, menimbulkan stres, menghambatnya dalam hubungan dengan orang lain, dan lain-lain. Dan tentu saja jika mengganggu akan membahayakan orang lain. Perilaku seksual seseorang bisa dikatakan tidak lazim jika ketertarikannya secara seksual adalah pada salah satu dari berikut ini. Yang pertama, bukan manusia. Yang kedua, orang dewasa yang tidak memberikan persetujuannya dalam aktivitas seksual. Yang ketiga adalah anak-anak. Yang keempat adalah tindakan seksual yang mempermalukan atau menyiksa dirinya atau partner seksualnya. Berikutnya adalah jenis paraphilia. Yang pertama adalah fetisme, yaitu paraphilia di mana seseorang mengalami rangsangan seksual atau berfantasi seksual dengan melihat benda-benda mati atau fetish. Biasanya terjadi pada pria yang terangsang bila melihat pakaian dalam wanita, sepatu boot, stocking, dan benda-benda lain yang umumnya dimiliki atau dikenakan wanita. Yang kedua adalah voyeurism, yaitu paraphilia di mana individu merasakan dorongan seksual yang sangat kuat dan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengamati seseorang yang sedang melepaskan pakaian ataupun yang sedang melakukan hubungan seksual tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga adalah exhibitionism, yaitu paraphilia di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelaminnya ke orang lain. Berikutnya adalah sexual sadism, yaitu penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan tindakan yang menyakitkan fisik maupun psikologis terhadap pasangan seksualnya. Yang berikutnya adalah sexual masochism, yaitu penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual apabila menerima tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis dari pasangan seksualnya. Yang terakhir adalah pedofilia, yaitu gangguan seksual yang terjadi pada individu memiliki dorongan dan fantasi seksual terhadap anak-anak pra-remaja yang umurnya masih sekitar 13 tahun ke bawah. Subjek pelaku di sini harus di atas 16 tahun untuk mendapatkan dikatakan pedofil. Berikutnya akan kita bahas adalah faktor penyebab gangguan dari paraphilia disorder ini. Yang pertama adalah dari tinjauan psikoanalisis. Paraphilia merupakan upaya perlindungan ego untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan. Paraphilia merupakan penghidupan kembali secara simbolik trauma-trauma di masa kanak-kanak. Maksudnya adalah penyimpangan yang ia lakukan saat ini merupakan gambaran dari apa yang ia alami sendiri. Paraphilia bisa juga disebabkan oleh masalah-masalah dalam proses perkembangan psikoseksual. Berikutnya adalah berdasarkan pendekatan behavioral psychology.
Mereka yang mengalami penyimpangan ini umumnya memang pria-pria yang rendah diri. Akibatnya, mereka kurang memiliki kecakapan sosial sehingga tidak mampu menjalani relasi yang normal dengan orang dewasa. Ketidakmampuan menjalani relasi yang normal telah menghambat seseorang untuk mendapatkan relasi seksual yang normal pula, sehingga parafilia pun akhirnya menjadi pengganti. Faktor berikutnya adalah yaitu dinamakan dengan hipotesis pemasangan orgasme. Tanpa disadari, mereka menghubungkan rangsangan dengan objek-objek yang tidak lazim. Faktor ketiga adalah rantai kekerasan. Salah satu dampak yang dialami anak akibat pengalaman pelecehan seksual adalah mengalami rasa rendah diri. Mekanismenya adalah dengan observational learning atau belajar dengan mengamati. Pembahasan terakhir kita kali ini adalah kriteria dari gangguan parafilia. Ciri parafilia menurut DSM-4 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder adalah melibatkan dorongan seksual yang berulang dan kuat, yang bertahan selama 6 bulan atau lebih, yang berpusat pada yang pertama adalah objek, bukan manusia seperti pakaian dalam, sepatu kulit, atau sutra. Yang kedua adalah perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya. Yang ketiga, anak-anak atau orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan. Itu tadi adalah sedikit ulasan tentang parafilia disorder. Terima kasih.